kembali memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan atau membahas tentang jimat, ya. Sekarang juga masih berkaitan dengan perkara ruqyah atau hukum ruqyah dan jimat-jimat. Ada di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatan illa quti'at. Hadis ini berbicara tentang kiladah. Kiladah itu sebenarnya artinya adalah kalung, ya, kalung yang digunakan oleh wanita. Itu namanya kiladah. Tapi kiladah ini juga biasa dinisbatkan kepada segala bentuk pintalan benang, ya, pintalan benang atau yang sejenisnya yang diikatkan di leher binatang. Ya, seperti misalnya kekang kuda, ya, kekang kuda yang diikatkan di lehernya itu namanya kiladah. Tapi lebih banyak digunakan kiladah ini adalah artinya kalung bagi wanita. Berkaitan dengan kiladah ini adalah ada kiladah yang dilarang, ya, berkaitan dengan kiladah atau kalung, ya. Di sini disebutkan bahwasanya Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebahagian safar Rasulullah. Jadi ketika Rasul bersafar, jadi di sebagian safar yang dilakukan oleh Rasul itu ada Abi Bashir Al-Ansari, seorang sahabat yang ikut perang Khandaq, ya. Pada usia 60 tahun, bahkan ada yang menyebutkan sampai usia 100 tahun. Ya, beliau ini, dia sahabat yang mulia. Dia bersama Rasulullah SAW ketika itu. Kemudian Rasul memerintahkan dengan satu perintah kepada seseorang. Ya. Kemudian setelah dikaji oleh para ilmu hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah Zaid bin Harisah. Jadi dikatakan oleh Nabi, fa arsala rasulan. Ketika itu Nabi memerintahkan kepada seseorang yang dia utus kepada kaum, ya, kepada kaum. Ketika mereka safar itu ada kaum, kemudian Nabi mengutus seseorang, yaitu Zaid bin Harisah. Apa katanya kepada Zaid bin Harisah? La yabqayanna fi riqabati ba'irin kilada min watarin. Jangan kau sisakan atau jangan kau biarkan ada kalung, ya, ada kalung yang terbuat dari pintalan benang busur panah, ya, busur itu kan ada penangnya, ya, ada benang pengekangnya, itu jangan kau biarkan mereka jadikan itu di leher-leher unta mereka, ya. Au kiladah, atau barangkali berbagai jenis bentuk kalung-kalung yang lain, ya. Kalau khusus watar, yaitu benang yang terbuat dari busur panah, benang busur panah. Berarti di hadis itu juga disebutkan au kilada illa quti'at, atau barangkali ada kalung-kalung jenis yang lain yang digantungkan di leher-leher binatang itu, melainkan kamu harus memutuskannya, menghilangkannya, ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sebab, ya, diperintahkan oleh Nabi. Kenapa? Karena disebutkan di sini, ya, wa kana ahlul jahiliyati idza ikhalau laqal watar abdaluhu bi ghairihi faqalliduhu bihi ad-dawab. Karena orang-orang zaman jahiliyah dulu, ya, zaman jahiliyah dulu, mereka itu kalau ingin menginginkan sesuatu terhadap hewan mereka, ya, mereka itu menjadikan tali busur panah itu sebagai kalung untuk hewan-hewan mereka, ya.
Kemudian terkadang mereka ganti dengan kalung-kalung yang lain, baru mereka gantungkan di leher-lehernya. Penyebabnya adalah i'tiqadan minhum annahu yadfa'u minad dabh al-ain. Nah, ini yang menjadi salah. Ketika mereka gantungkan tadi pintalan benang itu atau jenis-jenis kalung yang lain, ada i'tiqad di dalamnya. Ada satu keyakinan di dalamnya bagi mereka. Apa keyakinan mereka itu? Ini benang bisa menolak bahaya. Ya. Ini benang bisa menolak bahaya. Mungkin binatangnya nggak bisa dimalingin orang, ya, seperti itu. Pokoknya selamat. Ya. Nah, ini keyakinan inilah yang menyebabkan perbuatan itu dilarang. Ya. Hukum asalnya demikian. Kemudian qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menyebutkan di dalam kitab Syarh Sunnah, apa kata beliau, ya, Imam Malik telah memberikan penjelasan, ya, tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qat'il qalaid ala annahu min ajlil ain. Ya, Imam Malik menyebutkan, ini disampaikan oleh siapa? Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Sunnah, bahwasanya ada perkataan Imam Malik yang menyatakan, ya, sebab Nabi melarang menggunakan atau memerintahkan memutuskan setiap kalung yang ada di leher-leher binatang itu karena ada keyakinan di balik kalung-kalung tersebut, ya, untuk menghilangkan sihir, untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang lainnya. Ya. Keyakinan inilah kata Imam Malik yang menyebabkan kiladah-kiladah itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diputus atau dimusnahkan. Ya. Karena hal itu juga memang terjadi di zaman jahiliyah. Ya. Kemudian wadzalika annahum kanu yashudduna tilkal autar wat tamaim yu'allikuna 'alaihi al-'aud. Karena orang-orang zaman dulu ya suka dia memintal benang itu, dipintalnya benang itu agak besar. Tali al-autar ini adalah tali yang diambil dari busur panah. Ya. Diambil tali itu dipintal, ya, sedemikian rupa, kemudian dijadikan kalung. Ya. Mereka kalungkan di leher-leher binatang mereka untuk apa? Untuk menjadi perlindungan. Biar binatangnya bisa lebih sehat, biar binatangnya bisa selamat, tidak terjadi kecelakaan sedikit pun, seperti itu. Ya. Nah, ini. Oleh sebab itulah, ya, asli daripada kiladah ini, hukum asalnya ini adalah kalung yang digunakan oleh setiap wanita, sebagaimana kita jelaskan di atas tadi. Tapi kenyataannya sekarang banyak orang menggunakan, ya, kalung ini bukan hanya sekedar kalung, tapi apa? Ada yang mereka buat semacam jimat, ya, mungkin yang ditulis di dalamnya ayat-ayat Quran, kemudian dijahitkan di dalam kain hitam, dibuat di pinggang barangkali sebagai sabuk atau barangkali di lengan, ya. Ada yang membuat bukan hanya sekedar di tubuh, bukan hanya sekedar di binatang yang mereka buat, tapi di mana? Digantungkan di atas pintu rumah. Sebagian orang ada yang berkeyakinan bahwasanya bukan hanya itu, tapi modelnya itu adalah sepatu kuda. Sepatu kuda itu kan besi. Nah, itu ada sebagian orang berkeyakinan apabila digantungkan di atas pintu rumah, maka segala mara bahaya tidak masuk ke dalamnya. Dijadikan itu sebagai kiladah. Ya. Bukan hanya di leher, tapi kiladah ini bisa modelnya yang lain, digantungkan di atas pintu. Ada juga yang mereka buat di mana? Di pintu-pintu toko. Iya, di pintu toko. Sekarang modelnya udah beda. Ada orang-orang Muslim itu sebagian mengikuti kebudayaan orang-orang Chinese. Ya. Ada yang begini, apa namanya itu? Anda nggak paham namanya itu. Kayaknya manggil-manggil dia. Ini sama dengan kiladah sebenarnya. Karena ada i'tiqad di dalamnya, satu bentuk keyakinan agar dagangannya laris. Kan begitu? Sama. Jadi jangan anggap kiladah itu hanya apa? Hanya di leher, bukan. Tapi bisa dalam bentuk yang lain. Terkadang apalagi digantungkan di mobil. Asma Allah. Dekat kaca mobil itu. Di sebelahnya Allah, di sebelahnya Muhammad. Seolah-olah dengan adanya benda ini selamat dalam perjalanan. Ini juga sama dengan kiladah. Ya, ini sama dengan kalung sebagai jimat. Ya, ini. Jadi dalam bentuk apapun, ya,
digantungkan mau di dalam mobil, di rumah, di toko barangkali, atau di tubuh kita, atau di tubuh anak kita sekalipun, ya. Apabila hal itu ada keyakinan bahwasanya dengan benda ini bisa mendapatkan keselamatan, menolak bahaya, maka ini sudah jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Bahkan ini bisa jatuh ke dalam syirik akbar yang menyebabkan pelakunya itu bisa keluar dari agamanya. Naudzubillah. Wa qala Abu Ubaid kanu yu'alliquna al-ibil wal autar li alla yusibaha al-'ain fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi izalatiha i'laman lahum bi anna al-autar la taruddu syai'an wa qad qala Ibnu al-Jauzi wa ghairuhu. Ibnu Ubaid menyampaikan pendapat Ibnu al-Jauzi bahwasanya ketika orang-orang jahiliyah itu menggantungkan pintalan-pintalan benang tadi di leher-leher unta mereka, karena mereka beranggapan bahwasanya jika digantungkan itu musibah sihir tidak akan menimpa binatang mereka, nggak bisa kena sihir, ya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menanggalkannya, bukan hanya menanggalkannya tapi memusnahkannya, ya. Sekaligus memberitahu kepada mereka, ya. Sekaligus memberitahu kepada mereka bahwasanya pintalan-pintalan benang itu tidak bisa menolak bahaya sedikit pun, sama sekali tidak bisa. Ya. Waqala al-Hafidz, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, ya, dengan satu hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya. Apa katanya? Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang menggantungkan jimat, ya, tadi kiladah ini bisa dijadikan sebagai jimat. Jadi siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya, maka Allah tidak akan sempurnakan rahmatnya kepada orang itu, ya. Alias apa? Allah tidak datangkan rahmat. Karena apa? Karena dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan benda-benda itu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, ya, berkaitan dengan hukum menggantungkan kiladah atau menggantungkan atau menggunakan kalung-kalung tadi, ya. Ada satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang bercerita tentang apa? Tamaim, itu jimat. Ya. Tadi kan kiladah itu kalung, tapi dijadikan sebagai jimat. Ya. Ini sekarang hadis ini berbicara tentang ruqyah dan jimat. Hukum ruqyah bagaimana? Hukum jimat itu bagaimana? Dan hukum tiwalah itu bagaimana? Itu disebut oleh Nabi adalah ini merupakan kesyirikan. Berbicara tentang ruqyah, ruqyah ini ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Ya. Oleh sebab itulah para ulama menjelaskan panjang lebar tentang apa? Ruqyah ini. Ya. Ini berkaitan dengan itu, ada satu kisah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yaitu istri dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Zainab, imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Zainab ini nama istri dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Dia berkata, istrinya berkata ketika itu, "Inna Abdullah ra'a fi 'unuki khaitan." Sesungguhnya katanya Abdullah bin Mas'ud itu melihat ada pintalan benang di leherku. Rupanya dia pakai jimat, kira-kira seperti itu. Pintalan benang dikasih di lehernya. Ya, kan banyak juga orang kadang ketemu di pinggangnya, kadang di lengannya, ada di lehernya, begitu ya. Nah, ini istrinya ada pintalan benang di lehernya. Faqala. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Ya, apa ini? Kata Ibnu Mas'ud. Qultu. Kemudian dia menjawab, istrinya menjawab, "Khaitun raqa li fihi." Ini benang. Aku meruqyah untukku padanya. Artinya benang ini dijadikan untuk meruqyah. Ya. Berarti apa? Berarti ada tulisan-tulisan lafaz Allah atau kalamullah di dalamnya. Ya, kan banyak juga orang membuat itu ya, ditulis
ayat kursi, macam-macam ditulis itu, digulung dari kertas, kemudian dijahitkan di kain, dibungkus. Seperti itu. Ya. Khaitun raqali fihi. Ya. Qalat, kemudian berkata, fa akhadahu summa qata'ahu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengambil benang itu dari leherku, lalu dia memutuskannya, ya, memusnahkannya. Summa qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata kepada istrinya, antum alu Abdullah, kamu itu adalah keluarga Abdullah, ya. La aghniya'a 'anil syirki, sungguh tidak butuh kepada kesyirikan. Tidak butuh kalian kepada kesyirikan, kalian itu keluarga Abdullah, katanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, kata Ibnu Mas'ud kepada istrinya, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, sesungguhnya ruqyah, kemudian tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah, tiwalah ini adalah satu perbuatan yang membuat suami istri itu saling mencintai. Kalau istrinya membuat, suaminya makin cinta. Kalau suami yang buat, istrinya makin cinta. Ini namanya tiwalah. Itu juga merupakan syirik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku menyaut, katanya, laqad kanat aini taqdhif. Ketika itu mataku hampir kayak lepas, kata istrinya. Ketika aku menggunakan, ya, kenapa aku menggunakan benang ini? Ketika itu mataku hampir lepas, seperti ada penyakit begitu. Wa kuntu akhtalifu ila fulan Yahudi. Ketika itu aku merasakan sakit yang tidak terkira. Aku pun mendatangi seorang laki-laki Yahudi ketika itu meminta obat. Ya. Fa idza raqa sakanat. Ketika dia membuat ruqyah ini, lalu mataku mereda. Sakitnya terdiam, berhenti begitu. Faqala Abdullah, lalu Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, innama dzalika amalu syaitan, itu semua adalah perbuatan setan, kata Ibnu Mas'ud, ya, perbuatan setan. Kana yankhisuha biyadih, ketika itu, ya, dia memegang dengan tangannya. Fa idza kaffa anha, lalu dia seperti memegang penyakit itu, ya. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, ya, cukuplah bagimu kamu berdoa dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasul? Adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Ini doa Nabi. Jadi kalau ada sakit di tubuh kita, ruqyahnya begitu. Ya, ruqyahnya apa? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, ya, adhibil ba's, hilangkanlah rasa sakit ini, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi anta syafi, karena sembuhkanlah, karena engkaulah zat yang bisa menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang abadi, ya, kesembuhan yang terus menerus ada. Ini doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan Hakim, dan dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi hadis ini sahih. Jadi kalau kita kena penyakit, gak usah repot-repot. Misalnya sakit di tangan kita, pegang yang sakit, doakan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mau lihat kawan kita sakit, ya, ruqyah dia dengan itu. Pegang dia, mana yang sakit, dipegang. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dibarengi dengan keyakinan bahwasanya Allah lah yang Maha menyembuh. Ya. Insya Allah sembuh. Ya. Mungkin di antara kita banyak yang belum merasakan, ya. Tapi anak sering merasakan itu, ya. Bahkan orang lain, mohon maaf, ini ada dulu anak ke Bukit Tinggi, ada yang sakit itu tidak bisa buang air kecil.
Ngeri, tidak buang air kecil ini sakitnya luar biasa. Kemudian dinyatakan dokter besok mau operasi. Mau operasi. Kemudian kami datang menjenguk, ya, qadarullah bisa bertemu. Dia pun meringis-ringis, dia merasakan sakit. Didoakan, alhamdulillah enggak jadi operasi. Ya, bukan karena kita ahlinya, bukan, tapi dengan permohonan banyak orang. Ya, kita pun enggak tahu doa siapa yang makbul tadi. Tapi qadarullah tidak jadi operasi. Lancar. Nah ini, itu ruqyah namanya. Jadi boleh kita lakukan kepada sahabat kita, kepada ikhwan kita, istri kita mungkin, ya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Mas'ud tadi mengajarkan istrinya, nggak usah lagi pakai apa, ya, pakai jimat-jimat, jangan, ya. Walaupun jimat ini bisa dijadikan sebagai ruqyah, itu sebagian ada dua pendapat, dia berkaitan dengan menggunakan jimat yang dituliskan dengan lafaz kalamullah. Ada yang membolehkan, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan boleh menggunakan jimat itu, ya, dengan beberapa persyaratan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, syaratnya itu diantaranya adalah harus dengan lafaz kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim, ya. Itu yang pertama. Kemudian lafaz asma Allah al-husna, nama-nama Allah yang baik. Kemudian syaratnya lagi, ya, harus dengan bahasa Arab yang dipahami artinya. Maksudnya doa, ya, bahasa Arab yang dipahami artinya. Kemudian tidak boleh ada keyakinan benda itu yang mendatangkan kesembuhan. Ya. Itu beberapa syarat yang disebutkan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah tidak boleh menggunakan Arab yang terputus-putus sehingga tidak dimengerti artinya. Ya. Kan banyak juga orang buat itu. Ha, qaf, ya, ain, di dalam ha, enggak jelas apa, mim. Nah, kita pun enggak bisa. Maksud tujuannya apa enggak tahu. Kemudian dipintal, dijadikan itu sebagai jimat. Ya. Tapi, ya, para ulama yang tidak memperbolehkan menggunakan jimat walaupun dengan lafaz-lafaz Allah atau lafaz-lafaz Asmaul Husna atau kalamullah, itu diantaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka tidak membolehkan itu. Ya. Kenapa demikian? Ya, walaupun misalnya, ya, itu diperbolehkan oleh sebagian ulama yang lain, tapi alasan mereka lebih tepat dan lebih bisa diterima akal. Ya. Alasannya adalah ketika diperbolehkan dalam bentuk Al-Quran, ini bisa nanti merembet kepada bentuk-bentuk yang lain. Ya. Dibungkusnya pun yang bukan Al-Quran di dalam, orang menganggap, oh ini Al-Quran, orang bisa percaya. Dan ada indikasi nanti setelah generasi berganti, ya, ini ada keyakinan-keyakinan tertentu terhadap jimat-jimat walaupun itu dari Al-Quran. Oleh sebab itu ada namanya sadduz zari'ah, menutup segala celah yang membawa kepada kesyirikan, ini dilarang. Inilah alasan para ulama sebagaimana Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tadi melarang menggunakan jimat. Ya, ini adalah pendapat yang paling rajih. Ya. Jadi walaupun ada yang membolehkan, jangan dijadikan ini alasan kita membuatnya. Kenapa demikian? Karena ada indikasi nanti bagi orang lain bahwasanya itu diperbolehkan apapun bentuknya. Akhirnya apa yang terjadi? Akar bahar jadi jimat, ya kan? Batu cincin jadi jimat. Apapun jadi jimat. Akhirnya apa? Keyakinan manusia berubah kepada bentuk kesyirikan. Karena ada keyakinan mereka terhadap benda-benda itu yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Oleh sebab itu di dalam kisah istri dari Abdullah bin Mas'ud ini, ya, bisa kita ambil pelajaran di dalamnya bahwasanya istrinya sedang menggunakan apa? Menggunakan pintalan benang yang ada di lehernya. Untuk apa? Untuk ruqyah sebenarnya. Untuk ruqyah. Ya. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Bahwasanya cukuplah kamu menggunakan doa, jangan kau pakai ini. Iya. Jangan kamu menggunakan ini sebagai ruqyah, tapi gunakanlah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Iya. Ini masyhur ini hadisnya. Insyaallah semuanya mungkin kita sudah hafal, ya. Tinggal prakteknya saja. Ada sakit baca,
Mungkin pusing kepala kita pun tempelkan tangan dibaca. Atau mungkin ada teman kita minta pijat, langsung dibaca. Ya, minta tolong kepada Allah dengan ruqyah. Di sini disebutkan bahwasanya, ya, sebagaimana diceritakan tadi bahwasanya sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak membolehkan menggunakan jimat dengan alasan-alasan yang menutup semua celah terjadinya kesyirikan itu diharamkan di dalam agama kita, yaitu syaddu zari'ah. Kemudian alasan para ulama yang tidak membolehkan menggunakan jimat bertulisan Al-Quran itu juga adalah karena Al-Quran ini adalah kalamullah yang harus kita jaga kesucian dan kehormatannya. Bagaimana seandainya jimat itu kita bawa ke WC, iya kan? Misalnya lah kalau seandainya dibolehkan kita buat di pinggang kita, bawa ke WC, kemudian di WC tempat najis, atau barangkali kita kenakan ke anak-anak kecil untuk sebagai ruqyah bagi mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bermain lumpur, bermain kotor-kotor di luar, dan kalamullah itu tidak bisa dijaga dengan baik. Oleh sebab itu para ulama tidak membenarkan menggunakan jimat itu walaupun dengan Al-Qur'anul Karim. Iya. Ini. Kemudian jimat-jimat ini biasanya itu dikenakan kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak. Ini sering kita lihat itu, anak kecil yang masih usia berapa bulan masih diikatkan di pinggangnya tintalan benang hitam, kemudian ada bungkusan kecil. Ya. Ini sebenarnya jimat. Maksud tujuan mereka adalah agar terhindar dari apa? Dari sihir, dari gangguan-gangguan sihir. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan lalu, kalau di Padang itu ada namanya palasi. Orang Padang tahulah palasi itu biasanya. Palasi itu sihir khusus kepada anak-anak. Palasi itu biasanya kalau kena anak kecil katanya itu dia tidak ada nafsu makan, kemudian badannya jadi kurus, tinggal tulang seperti orang kurang gizi, lama-lama meninggal dunia. Itu dianggap ada yang menyihirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuatlah semacam jimat tadi untuk melindungi anak. Ini kesyirikan. Iya. Oleh sebab itu, ya, ulama yang membolehkan pun, ya, ada poin yang terakhir mereka sebutkan di bawah, tapi tidak termasuk pada poin-poin yang di atas. Itu hanya tambahan saja. Yang membolehkan jimat itu memberikan syarat yang terakhir bahwasanya jangan kita gunakan, ya, kalau seandainya dibolehkan itu jangan digunakan benda tersebut sebelum datangnya musibah. Setelah ada musibah dan penyakit itulah boleh digunakan. Maksudnya apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Misalnya sakit di tangan, ditulis ayat-ayat Al-Quran di situ, kemudian ditempelkan di situ. Itu yang diperbolehkan setelah ada penyakitnya. Tapi sekarang sebelum datang penyakit sudah digunakan pula itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menganggap bahwasanya itulah yang menolak bala. Ini yang tidak diperkenankan. Itu seandainya dibolehkan. Tapi mayoritas ulama menyebutkan tidak diperkenankan walaupun kita menggunakan jimat itu bertulisan Al-Quran, karena tidak bisa kita jaga kesucian Al-Quran itu sendiri. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Jadi tamaim itu adalah sesuatu yang sering digantungkan kepada anak-anak. Iya. Lakin idza kana al-mu'allik min al-Quran farakhasa fihi ba'dus salaf. Nah, ini tadi yang Anda sebutkan di atas, bahwasanya apabila idza kana al-mu'allaku min al-Qur'an, apabila yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salaf. Sebahagian orang-orang salafus saleh terdahulu ini memberikan keringanan. Maksudnya apa? Memperbolehkan. Ya, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia membolehkan dengan menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai ruqyah. Kalau sekarang, ya, syarat yang terakhir tadi disebutkan bahwasanya setelah datang bala baru boleh digunakan. Kalau sekarang kan tidak. Misalnya di rumah-rumah sering kita temui ayat kursi misalnya. Karena keyakinan kaum muslimin pada umumnya ayat kursi ini adalah bisa menolak jin. Kan seperti itu. Karena jin takut dengan ayat kursi ceritanya. Akhirnya apa terjadi? Mereka buat ini sebagai ruqyah di rumah-rumah mereka. Ini tidak berlaku. Kenapa? Karena belum tentu jin masuk duluan. Ya, ini maksudnya untuk menolak jin. Ini juga salah dalam penggunaannya. Setelah ada jin di situ, bacakan ayat kursi baru. Itu baru lebih tepat.
Misalnya ada, terindikasi ini kok kayaknya ruangan kita ini kok auranya kurang enak misalnya. Kurang enak auranya ini, kok kayaknya ada sesuatu ini. Suasananya pun pengap, padahal kelihatan terang. Nah, itu mungkin ada makhluk lain yang menumpang di situ. Boleh kita bacakan Al-Quran banyak-banyak di situ. Ya, sekaligus untuk ruqyah tadi. Ya. Jangan pula, sebelum kita masuk coba kita gantungkan di pintu biar jangan masuknya. Ini salah. Ya, ini yang keliru. Akhirnya dijadikanlah ayat-ayat itu sebagai ruqyah, tapi ruqyah yang salah. Ya. Oleh sebab itu ada persyaratan terakhir tadi yang kita sebutkan, ya. Menggunakan andai kata pun itu boleh digunakan, tapi ketika penyakit dan bala itu datang baru digunakan. Penyakit misalnya ada bengkak di tangan kita, ya, kita gunakan ruqyah itu. Setelah ada, jangan pula kita gunakan itu di pinggang kita biar kita tangan bacok, ya, ini nggak berlaku. Inilah yang bentuk kesyirikan tadi, walaupun kita gunakan ayat-ayat Al-Quran. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu. Bahkan sebagian ulama salafus saleh itu mereka tidak memberikan keringanan sedikit pun, dan mereka memasukkan perkara itu ke dalam yang dilarang dalam agama. Ya, mereka memasukkan menggunakan jimat-jimat itu adalah termasuk perkara yang dilarang di dalam agama kita. Wa minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Di antara yang melarang itu sebagaimana yang disebutkan tadi adalah Ibnu Mas'ud. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'd as-salaf. Ini yang Anda sebutkan di atas tadi, bahwasanya sebagian orang-orang salaf, ya, memberikan keringanan. Kalau jimatnya tadi bertulisan Al-Qur'anul Karim, asma-asma Allah, maka ini diperbolehkan kata sebagian salaf, ya. Walam yurakhisu fihi wa yaj'aluhu min manhiyyi anhu. Sementara sebagian salaf tidak membenarkan itu. Mereka tidak memberikan keringanan sedikit pun untuk menggunakan jimat bertulisan Al-Quran, ya, dan mereka memasukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, ya, sebagaimana dalam hadis tersebut. I'lam anna al-ulama min as-sahaba wat tabi'in faman ba'dahum yakhtalafu fi jawazi ta'liq at-tama'im allati min al-Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi. Ketahuilah bahwasanya sebagian ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, ya, mereka itu berbeda pendapat, ya, dalam hal pembolehan menggunakan jimat yang bertulisan Al-Quran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini berbeda pendapat mereka. Ya. Wa bihi qala Abu Ja'far Al-Baqir wa Ahmad. Ya. Mengenai hal itu, Abu Ja'far Al-Baqir dan juga Imam Ahmad mengatakan fi riwayat, dalam satu riwayat, ya, wa hamilu al-hadis ala tamaim allati fiha syirkun, dan mereka membawakan hadis penggunaan jimat itu adalah termasuk mengandung kesyirikan, sebagaimana hadis yang kita bacakan di atas. Inilah pendapat yang paling rajih, bahwasanya tidak dibenarkan kita menggunakan jimat walaupun itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Alasannya kenapa? Karena tidak bisa kita jaga kesucian Al-Quran itu. Iya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa saja orang beralasan, kita kan nggak tahu bungkusan yang ada dalam jimatnya itu, kita nggak ngerti. Walaupun bukan Al-Quran dia buat, dikatakannya Al-Quran, kita bisa percaya ini Al-Quran kok. Ya, ini ada dalamnya surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas, ada ayat kursi misalnya. Ini sudah saya buat sedemikian rupa, boleh digunakan. Berbohong pun orang kita nggak ngerti. Iya, mungkin dia menggunakan itu agar orang lain mau menerimanya. Akhirnya apa yang terjadi? Digunakanlah itu untuk menangkal segala bentuk mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Ini tidak dibenarkan, karena ada syarat terakhir tadi. Andai kata pun boleh menggunakan jimat-jimat itu bertulisan Al-Quran dan bertulisan asma Allah dan sifat-sifat Allah, ya, itu pun kata Aisyah digunakan setelah datangnya penyakit, bukan sebelum datang penyakit. Tapi kelirunya hari ini, banyak orang menggunakan itu sebelum datangnya penyakit. Digunakan untuk menolak apa? Tolak bala. Ini yang nggak boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang punya keyakinan, oh, benda ini bisa menolak bala. Iya. Ditulis ayat ini, dibungkus sedemikian rupa, bisa tolak bala. Ini yang keliru. Akhirnya keyakinan ini menjadikan orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan ini bisa jadi
syirik akbar yang bisa mengeluarkan pribadi seseorang dari agamanya. Tayyib. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ifah la yajuzu dzalika. Ya, sekelompok sahabat dan tabi'in mengatakan tidak boleh menggunakan jimat. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Yang tidak memperbolehkan tersebut adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa huwa zahiru qawlu Hudzaifah wa Uqbah bin Amir wa Ibnu Uqaim. Ini sesuai perkataan Hudzaifah dan juga Uqbah bin Amir dan Ibnu Uqaim. Ya. Mereka mengatakan tidak boleh menggunakan jimat-jimat walaupun menggunakan lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Wa bihi qala jama'atu minat tabi'in. Demikian juga sekelompok jamaah dari itu. Di antaranya mereka adalah Ibnu Mas'ud, Ahmad, di dalam riwayat ikhtaraha katsirun minas sahabah. Ya. Di sini disebutkan di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Imam Ahmad. Itu sesuai dengan riwayat yang dipilih kebanyakan para sahabat. Jadi hanya sedikit para sahabat yang membolehkan menggunakan jimat bertulisan Al-Quran dan juga lafaz-lafaz Allah atau lafzul jalalah yang lainnya. Hanya sedikit mereka. Lebih banyak para sahabat itu tidak membenarkan perbuatan. Dalilnya ada juga loh. Kamu jangan bantah kalau orang pakai jimat. Ya kita tidak mengatakan perbuatan itu tidak ada yang membenarkannya, ada. Tapi sayangnya mayoritas para sahabat itu melarang perbuatan itu. Sebagai apa? Saddud dzari'ah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah untuk mencegah terjadinya kesyirikan-kesyirikan diakibatkan oleh jimat-jimat tersebut. Sudah Isa? Ya, tayyib. Ya, karena sudah Isa, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih berkaitan tentang jimat tadi, tiwalah belum kita jelaskan. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Ini karena ada satu hal perluan ana, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Kita tutup saja kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.